Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila. Kita kembali lagi dalam kegiatan podcast sosialisasi dan promosi jurusan di Universitas Lampung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adira Nur Adiani, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019 yang akan menjadi podcaster pada hari ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang identik dengan dunia bisnis. Ada yang tahu nggak nih Sobat Unila jurusan apa? Nah, di podcast ini kita sudah kedatangan narasumber dari dosen jurusan Administrasi Bisnis, yaitu Bapak Suprihatin Ali, Esos MSc, dan seorang mahasiswa dari Administrasi Bisnis, yaitu Lutfia Matlinda. Boleh nih untuk Pak Ali dan Kak Lutfia menyapa dan memperkenalkan diri ke Sobat Unila. Ya, halo Sobat Unila, perkenalkan saya Suprihatin Ali. Salam kenal, saya Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Lampung. Silakan. Halo Sobat Unila, perkenalkan saya Lutfia Martilanda dari Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2020. Salam kenal ya. Sobat Unila udah kenal kan nih sama narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita langsung aja ya berdiskusi dengan Pak Ali dan Kak Lutfia. Pertama mungkin saya ingin bertanya hal mendasar kepada Pak Ali nih. Bagaimana sih Pak sejarah berdirinya dari jurusan Administrasi Bisnis dan visi misinya saat ini? Ya, terima kasih Mbak Nadira ya, bahwa jurusan Ilmu Administrasi Bisnis ini berdiri sejak tahun 1998 dan kemudian mulai ada mahasiswa masuk itu tahun 1999. Ya, jadi kita juga berdiri para founding fathers-nya ya. Di situ ada Pak Dian Komarsa, Pak Ahmad Effendi, Pak Nur Effendi, itu memiliki cita-cita ingin berkontribusi kepada negara, bahwa salah satu untuk mencetak para pebisnis yang ada di Indonesia ini ya, salah satunya kita membentuk jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Jadi begitu ya Sobat Unila, jurusan Administrasi Bisnis ini dicetuskan dari tahun 1998 dan mulai beroperasi menerima mahasiswa di tahun 99. Tujuannya untuk mencetak pebisnis dari lulusan Administrasi Bisnis FISIP Unila. Untuk visi misinya bagaimana Pak? Ya, kalau jurusan Ilmu Administrasi Bisnis ya sejalan dengan visi universitas dan fakultas. Kita ingin menjadi jurusan atau program studi Ilmu Administrasi Bisnis terdepan ya. Minimal kita menargetkan 10 besar di Indonesia. Kita memiliki misi juga ya, kita ingin menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas tentunya, agar kita dapat mencetak para pebisnis atau kita sering sebutannya entrepreneur. Terus kita juga mencetak para profesional ya, profesional dalam artian yang akan bekerja di kantor-kantor. Dan yang ketiga kita ingin mencetak lulusan-lulusan yang menjadi peneliti, tentunya di dalam dunia bisnis gitu, Nadira. Dari visi misi yang sudah Bapak paparkan tadi, pastinya berkaitan dengan akreditasi jurusan ya Pak. Untuk akreditasi jurusan Administrasi Bisnis saat ini bagaimana Pak? Ya, kebetulan alhamdulillah jurusan Ilmu Administrasi Bisnis tahun ini, tahun 2020 mendapatkan akreditasi unggul ya, dan mudah-mudahan ini juga diikuti oleh prodi-prodi yang lain ya. Dan nampaknya untuk Unila ya, ini prodi ya, program studi yang pertama kali mendapatkan akreditasi unggul, dan selanjutnya kita akan menuju ke akreditasi internasional. Doanya ya Nadira. Iya, gitu Sobat Unila. Jadi Administrasi Bisnis ini sudah akreditasi unggul dan juga rencananya akan mengikuti akreditasi internasional. Selanjutnya saya penasaran nih Pak, dengan sistem kurikulum dan sistem pembagian kelas yang di jurusan Administrasi Bisnis saat ini bagaimana Pak? Ya, jadi Mbak Nadira, kita tahu kan kalau dalam kurikulum itu kita meramunya itu berdasarkan
kepentingan dari stakeholder dalam pengertian ya para pengguna nanti pihak-pihak yang akan menggunakan alumni kita, terus kemudian pada pihak-pihak yang kemudian akan berperan di dalam proses pendidikan itu. Nah, kalau selama ini kurikulum itu kita kan bertujuannya ya kita ingin mencetak tadi pebisnis atau entrepreneur dan kemudian para profesional dan kemudian juga para peneliti di dunia bisnis ya. Kita mengundang tadi stakeholder itu ya dari dunia usaha maupun dunia industri, kemudian dari NGO juga ya kita undang, dan para alumni yang selama ini sudah bekerja. Kemudian kita juga kan jurusan ilmu administrasi bisnis atau prodi administrasi bisnis ini kan ada asosiasinya ya, asosiasi ilmu administrasi bisnis Indonesia. Jadi dari stakeholder ini kemudian kita ramu, kita ingin memunculkan tadi yang profesional tadi, kemudian juga entrepreneur dan kemudian para peneliti. Dan kalau untuk saat ini, jadi sejak tahun 1999 itu kita sudah beberapa kali meninjau ulang kurikulum, dan yang terakhir adalah kurikulum yang diberlakukan tahun 2020 ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, itu MBKM ya singkatannya. Dan kalau kelas ya kita sesuai dengan masuknya ya, bahwa kan ada yang cara masuk ke universitas ini ada yang melalui undangan SN ya, seleksi nasional undangan itu, kemudian ada yang seleksi bersama ujian tertulis, dan kemudian juga kita ada melalui jalur prestasi ya, jalur mandiri ya, terus kemudian ada jalur bantuan beasiswa ya, kalau kita kenal PMPAP atau bidik misi, banyak jalur. Tentunya jurusan ini yang mengikuti pola rekrutmen yang sudah disanakan oleh Universitas Lampung tentunya ya. Dan kalau pembagian kelas ya yang selama ini kita lakukan ya, dan ini juga mengikuti universitas loh, ada kelas reguler ya, ada kelas juga, ada kelas kalau sekarang mandiri ya. Nah, itu pembagiannya ya kita mengikuti pola yang ada di Universitas Lampung. Sebelumnya saya sudah mencari informasi nih Pak, katanya jurusan administrasi bisnis ini ada kelas bilingual ya Pak. Nah itu bagaimana Pak? Apakah ada cara tes masuk tersendiri yang berbeda? Ya, ini Nadira, kita dari dosen ya kan, saya sebagai ketua jurusan selalu melibatkan dosen di dalam setiap kebijakan ya. Dan ini sejak beberapa tahun lalu ya, kita sekitar 4 tahun lalu kita kan dalam rangka akreditasi internasional, sehingga kita menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita ini yang ada itu untuk secara biasa kesehariannya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional di dalam rangka kita menguatkan itu tadi pembelajaran berbahasa Inggris ya. Tapi ini tergantung mahasiswanya, kita memberikan pilihan. Jadi kelas khusus ini kita menawarkan pada mahasiswa dari satu angkatan itu siapa yang mau mengikuti kelas ini, dan kita menyeleksi mereka berdasarkan satu kemampuan TOEFL mereka. Ya, terus yang kemudian yang kedua minat mereka tentunya untuk mengikuti kelas bilingual ini. Dan ya kita sudah berjalan ya, Lutfia sudah berjalan beberapa tahun, dan pembelajarannya itu kita ada beberapa model. Beberapa model maksudnya ada yang semuanya full Inggris, menggunakan dosen yang menggunakan bahasa Inggris, terus kemudian juga bahan-bahannya juga berbahasa Inggris, dan ada yang sebagian ya bahan-bahannya saja, sedangkan untuk pergaulannya, conversationnya bisa sering kan tidak semuanya mahasiswa sanggup untuk berbahasa Inggris, tapi kita menyiapkan mahasiswa ini untuk terbiasa ya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ya. Tentunya harapannya ya tadi dalam rangka mewujudkan itu mahasiswa menjadi pebisnis yang nanti kelak jadi internasional ya, kemudian peneliti dan profesional yang mampu berinteraksi untuk tingkat dunia, inginnya seperti itu.
Jadi kalau misalkan sobat Unila nih Pak, iya. yang nanti mau lanjut S2 di luar negeri gitu, jadi kayak mau di Ayunda tuh di administrasi bisnis Stanford gitu, Iya, dia bisa Stanford. daftar S1-nya jurusan administrasi bisnis Iya. Unila, ikut kelas internasional ya Bisa. Pak. Mungkin suatu saat kita juga bisa ngundang Wah, Modi bagus ya, banget. atau alumni-alumni yang lain ya. Dan saya yakin mudah-mudahan potensi sobat-sobat Unila yang masuk ke Unila maupun yang akan masuk, saya memiliki potensi yang sama ya untuk bisa menjadi go internasional. Suka internasional. Tetap tidak menghilangkan kearifan lokalnya ya. Iya benar. Selanjutnya pastinya dalam proses pembelajaran nih Pak, fasilitas itu mendukung gitu Pak. Untuk administrasi bisnis itu ada apa aja sih Pak fasilitasnya? Ya, alhamdulillah ya. Kalau untuk fasilitas kan kita kan dari Universitas Lampung, FISIP dan kemudian jurusan ya. Semuanya ini saya merasa yakin bahwa lengkap ya di Unila ini. Kita kalau untuk pembelajarannya kita didukung dengan perpustakaan ya, yang dari pusat sampai pun di fakultas ini ada. Terus sarana pembelajarannya. Kalau di bisnis itu untuk praktikumnya juga banyak ya sarana-sarana. Misalnya karena kita bekerja sama dengan Bursa Efek, jadi kalau untuk aktivitas-aktivitas difasilitasi ya, untuk kita belajar saham itu ada. Terus kalau kita juga mau belajar tentang itu namanya galeri investasi ya. Kalau kita juga mau praktikum yang berkaitan dengan komputer kan, karena kita ada mata kuliah ya yang berkaitan dengan mata kuliah sistem informasi bisnis, terus juga ada komputer ya, aplikasi komputer itu ya ada fasilitas itu. Tentunya kan kita kalau bahasa ininya kan resource sharing ya. Jadi fasilitas yang di Unila itu disiapkan untuk tadi kita mencapai profil yang diwujudkan oleh administrasi bisnis. Yang jelas saya yakin kita berupaya untuk memenuhi fasilitas itu dalam rangka pembelajaran mahasiswa. Itu Nadia. Lengkap sekali ya Sobat Unila fasilitas yang ada di jurusan administrasi bisnis. Ayo daftar kalian yang tertarik di dunia bisnis tentang saham, tentang bursa efek. Ayo daftar administrasi bisnis biar kalian bisa praktikum di ruang bursa efek ya Pak ya. Galeri investasi galeri namanya. investasi. Terus kita juga ada selain itu juga ada ya smart room. Kita juga punya smart room ya, itu juga bisa mahasiswa untuk podcast, latihan podcast, terus mau ngambil video pembelajaran lainnya itu ada juga gitu. Lengkap sekali ya Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya pertanyaan yang pasti Sobat Unila juga penasaran nih Pak. Di jurusan administrasi bisnis itu perkembangan jumlah peminatnya setiap tahun bagaimana sih Pak? Lalu jumlah kuota mahasiswa yang diterima itu berapa orang biasanya? Ya, jadi kalau untuk kuota yang masuk ke jurusan ya atau prodi administrasi bisnis itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya. Keketatannya juga hampir setiap tahun ya kita berada di 3 besar ya, peminat dari ilmu sosial. 3 besar ya peminat yang kekatannya di FISIP, bahkan Unila ya. Jadi peminatnya juga besar untuk jurusan administrasi bisnis. Apalagi anak-anak muda sekarang saya yakin juga banyak nih yang berpotensi untuk bisnis ya. Kadang-kadang mereka menjalankan bisnis online bisnis kemudian bisnis kecil-kecilan. Itu banyak tuh masing-masing yang sudah menjalankan itu dan cocok sekali kayaknya kalau masuk ke administrasi bisnis. Tadi kita udah membahas tentang jalur penerimaan nih. Nah, saya ingin bertanya ke Kak Lutfia nih. Mungkin Kak Lutfia bisa berbagi pengalamannya dulu masuk administrasi bisnis jalur apa dan mungkin bisa kasih tips tuh ke Sobat Unila. Halo Sobat Unila, aku Lutfia Martilanda. Jadi di jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, aku masuk lewat SNMPTN. Jadi pada saat itu, pada saat itu SMA, aku kan ngambil fokusnya di IPS. Dan sejak SMA itu, aku memang nggak les sama sekali. Jadi aku juga nggak mau ketinggalan dong di antara teman-teman aku pulang sekolah pada les gitu. Jadi gimana caranya aku juga harus bisa punya langkah sendiri buat masuk ke universitas. Dan kenapa aku milih ilmu administrasi bisnis?
I see so much potential di ilmu administrasi bisnis ini sendiri, karena seperti yang kita tahu tadi keunggulannya udah A ya, akreditasinya. Dan ini penting banget buat kelanjutan di dunia kerja kita Kak nantinya. Pada saat itu SMA aku memang lebih fokus ke akademik nilai. Jadi eksternalnya itu ekskulnya aku memilih ke teater, lebih untuk ke hiburan. Oh begitu. Jadi di saat diri aku udah jenuh nih sama akademik gitu kan, udah pusing gitu, oh yaudah aku taruh di eksternalnya di ekskul ini sendiri. Nah untuk pada saat SMA itu di SMA aku memang pengelompokan kelasnya itu berdasarkan angka. Jadi ada IPS 1, IPS 2, IPS 3 dan IPS 4. Nah di IPS 1 itulah yang isinya anak-anak yang berpotensi untuk mendapatkan jalur undangan. Jadi di situ memang isinya yang gabungan antara ranking 5 besar di antara kelas-kelas lain langsung begitu, di ranking Kak. gitu ya dari sekolahnya. Jadi kalau dari aku saran buat teman-teman sobat Unila yang mau masuk jalur undangan juga, itu langsung dikejar aja pada saat masuk SMA. Dari kelas 10 itu memang harus dibuat target gitu nilainya. Kalau bisa masuknya tuh 5 besar, kalau nggak 10 besar juga nggak apa-apa, kita tetap masih bisa dapat nilainya. Nah setelah itu baru kita sekelas itu melakukan rasional nilai gitu Kak. Jadi teman-teman yang nilainya di atas itu mau masuknya ke prodi apa, dan kita juga mau masuknya ke prodi apa gitu. Jadi setelah dikelompokkan kan jadi nggak ada yang saling lengser-lengseran begitu ya Kak ya. Jadi adil, semuanya dapat di undangan ini, dan alhamdulillah aku keterima di administrasi bisnis pilihan pertama. Wah, keren. Mas, ini saya ingin penasaran sama Kak Lutfia. Kan Kak Lutfia udah berapa tahun nih? Hampir 3 tahun ya di administrasi bisnis. Hampir. Nah, semester 4. 2 tahun ya. 2 tahun. Di administrasi bisnis Kak Lutfia belajar apa aja sih secara garis besar? Terus skill apa aja yang Kakak dapetin? Oke. Jadi sobat Unila, apa aja sih yang kita pelajaran di ilmu administrasi bisnis ini? Selain kemampuan-kemampuan dasar seperti sumber daya manusianya, terus pemasarannya dan keuangannya, serta how to manage our business gitu, kita juga diajarkan soft skillnya Kak. Jadi kita ada mata kuliah negosiasi bisnis dan juga ada mata kuliah kepemimpinan, leadership skills. Jadi selain akademiknya menunjang, kita soft skillnya juga turut diikuti begitu ya Kak ya. Nah hal inilah yang ngebuat semua mahasiswa administrasi bisnis itu ya memiliki potensi yang cukup untuk membuka bisnis di selanjutnya begitu. Jadi ada selain mata pelajaran gitu pelajarin, ada skill soft skillnya. Soft skillnya leadership, terus berpikir kritis, dan yang pastinya itu adalah public speaking. Karena kita penting banget ya buat komunikasi dengan rekan bisnis kita nantinya. Iya, benar. Tadi udah disinggung nih kalau Kak Lutfia seneng di bidang seni gitu. Bisa diceritain nggak Kak kayak pengalaman Kakak, prestasi yang pernah diraih, ataupun mahasiswa lain yang Kakak tahu prestasinya apa di jurusan administrasi bisnis? Oke, kalau untuk prestasi yang aku tahu di administrasi bisnis ini udah banyak banget prestasinya. Salah satunya itu yang paling menonjol, kita ada nasional dan internasional ya. Jadi ada SI bisnis nasional, itu udah banyak banget alumni yang meraih juara di situ, karena kita juga menyediakan ruang buat mahasiswa administrasi bisnis ini melatih kemampuannya. Kayak kita juga ada 5 bidang di administrasi bisnis itu sendiri untuk minat bakat kita. Jadi ada himpunan mahasiswa jurusan. Iya benar. Di himpunan itu ada 5 bidang sendiri yang buat kita mengembangkan potensi apa nih gitu. Selain SI bisnis, kita juga ada konten kreator, terus juga ada pelatihan kewirausahaan, dan banyak banget webinar-webinarnya. Untuk aku sendiri, aku lebih ke public speaking ya Kak. Jadi sering banget di bisnis itu menjadi MC maupun host di talk show, webinar. Jadi hal inilah yang ngebuat aku, sebelum aku melangkah keluar, aku harus bisa dulu nih di bisnis begitu. Harus punya skill di bisnis dulu. Jadi prestasi bisnis ini gak cuma di esai tadi ya, ada tentang content creator, keren sekali ya Kak. Tadi udah disinggung nih tentang lulusan administrasi bisnis. Nah mungkin Pak Ali bisa jelasin lulusan administrasi bisnis itu nanti prospek kerjanya bisa kemana aja gitu Pak? Ya, tadi kan saya sudah bilang ya bahwa
prodi administrasi bisnis ini ingin mencetak lulusan-lulusan menjadi entrepreneur. Ya, entrepreneur kan dimanapun ya. Jadi di kurikulum kita juga sudah menyediakan ya atau memfasilitasi mahasiswa untuk merintis usaha-usaha mulai dari kuliah ya, makanya ada mata kuliah praktik bisnis, kita ada praktik bisnis, dan dosen-dosen yang mengajarnya pun juga memiliki pengalaman bisnis ya gitu. Ya, di dosen administrasi bisnis ada yang pebisnis juga ya, ada yang bisnis, terutama karena di Lampung ini potensinya potensi pertanian, perikanan, itu bisnis udang ya, terus kan Lampung udang ya, udang terkenal, terus kopi, ada yang sudah ini, itu yang ingin kita bentuk ya, bisnis. Yang kedua jadi profesional. Profesional itu dalam pengertian ya ingin bekerja di kantor ya. Nah, kita kan jurusan administrasi bisnis sudah bekerja sama baik untuk nasional, lokal ya. Ini sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, dan lulusan bisnis itu hampir yang dari data yang ada kebanyakan di sektor keuangan ya, perbankan ya, kemudian di asuransi, terus juga banyak juga yang di BUMN ya, jadi terus kerja di dinas-dinas di Pemda mereka masing-masing. Itu tidak menutup kemungkinan, jadi bukan hanya pebisnis, juga profesional muncul, dan ada juga yang sudah jadi peneliti dan beberapa juga sudah masuk ke NGO, LSM yang bergerak di sosial maupun di pendidikan itu. Jadi prospek kerjanya ilmu administrasi bisnis itu tidak luas, tapi prioritas tadi kita ingin mencetak jadi pebisnis dan profesional. Gitu. Jadi gitu, prospek kerjanya luas, bisa jadi perbankan, terus bisa buat bisnis, kerja kantoran gitu ya Pak ya. Iya. Tadi Bapak sudah singgung tentang stakeholder nih Pak. Ya. Bisa Bapak jelaskan nggak Pak, stakeholder yang kerjasama dengan administrasi bisnis apa aja? Yang dalam negeri ataupun luar negeri tadi? Ya, jadi kalau prodi administrasi bisnis ini sudah, kalau dalam rangka kita menuju go internasional ya, kita sudah membangun sesama universitas ya. Kalau dengan universitas di luar juga kita sudah bekerja sama ya, melakukan rintisan kerjasama dalam hal penelitian, pengajaran. Ada dosen kita ya misalnya yang sudah mengajar di kampus-kampus di luar, contohnya Pak Dr. Unang Mulukan ya. Terus kemudian juga riset-riset juga sudah dibangun antar universitas maupun sponsor-sponsor dari UNDP, dari UN ya, United Nation, itu sudah ada penelitian-penelitian maupun pengabdian yang ada di sana. Itu untuk level internasional ya. Kalau untuk level nasional dan lokal kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan juga ya. Misalnya dengan BI ya, dengan Indo Premier ya. Terus dengan perbankan yang ada di Indonesia. Terus kemudian maupun juga BUMN itu sudah bersama kan dalam, apalagi sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Jadi mahasiswa semakin banyak mereka untuk magang di sana atau bekerjasama riset, memperluas wawasan, memperluas pengalaman, intinya itu sudah makin banyak ya. Jadi lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang kita rintis kerjasamanya. Ternyata banyak ya Pak stakeholdernya. Ya. Jadi pasti mahasiswa itu jadi tertarik gitu, nanti mau mengembangkan fashionnya di bidang mana, di bidang mana, udah ada jalurnya gitu ya Pak. Ya. Kalau di kampus kan sudah ada lembaga-lembaga mahasiswa yang sesuai dengan ininya ya, bakat minat mereka ya. Itu kan sudah difasilitasi di jurusan, di fakultas maupun di universitas. Ya. Dan lulusan ABI juga ada yang jadi pesilat. Dan bahkan sudah internasional, prestasi internasional ya. Non akademik juga non akademik ya olahraga. Iya, karena kan biar seimbang ya. Iya, akademik bisnis kan. Bisnis, keimanan juga di ini kan di sana. Kita udah tidak terasa sudah masuk ke sesi akhir nih Pak. Sayang banget ya. Mungkin untuk Bapak Ali sama Kak Lutfia ada yang ingin disampaikan ke Sobat Unila, harapannya jika nanti masuk ke jurusan administrasi bisnis. Ya, saya dulu Pak, Lutfia dulu. Bapak dulu silakan, Hai Sobat Unila, jika Anda
ingin menjadi pebisnis atau profesional, bergabunglah dengan program studi ilmu administrasi FISIP Unila. Ditunggu. Oke, kalau dari aku Sobat Unila, kalian gak perlu takut di bisnis itu susah, buka bisnis itu gak gampang segala macam. Sini kita bakal belajar bareng, difasilitasin bareng untuk sama-sama menuju entrepreneur yang sukses. Tidak terasa kan sudah mau habis nih Pak waktunya. Sayang Nah, pastinya sekali. Sobat Unila nih masih banyak yang Iya, penasaran Sobat Unila, Pak. Mungkin ada nggak sih Pak website atau sosial media dari administrasi Oh ya ada. bisnis? Ya, silakan kalau mau lihat lebih dalam tentang program studi ilmu administrasi bisnis ada di web adm.business@visip.unila.ac.id. Silakan ditengok di situ. Di Instagram juga kita ada Juga loh. ada? Ada Pak, Iya. ada banyak banget branding-branding kita yang silahkan untuk kalian para Sobat Unila buat masuk di Instagram kita. Itu ada HMJ Business Unila. Atau kalau di Google search aja ya. Iya. Tulis aja ADM Bisnis ADM Unila. Universitas Lampung. Tinggal klik, Langsung klik, muncul. klik. Ya, ada gini kan sobat-sobat Unila pasti melek teknologi Iyalah. dong. Iya kan? Dipantengin terus ya Iya, Sobat pantengin. Unila, website sama sosial medianya. Nah, Sobat Unila, itu tadi seputar informasi jurusan administrasi bisnis yang pastinya bermanfaat bagi kalian yang ingin masuk jurusan administrasi bisnis. Berakhirnya obrolan kita bersama Pak Ali dan Lutfia, maka berakhir juga sesi podcast kita. Terima kasih untuk Pak Ali Ya, dan terima Kak kasih. Lutfia yang telah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Saya podcaster Adira Nur Adriani, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.